Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Oke, di part sebelumnya Yulin memutuskan untuk mengkhianati keluarga Sangguan. Jadi sekarang dia menjadi bidak catur dari Bailey Jingwei. Tapi sayangnya itu semua sudah dalam perhitungan Sofan. Tidak percaya? Mari kita simak di part 172. Part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 889 sampai dengan 893. Oke, sebelum lanjut, gue mau menjawab pertanyaan yang sering kali muncul di kolom komentar. Bang, bedanya yang member di Traktir, member di YouTube, sama yang free di YouTube itu apa ya? Sebelumnya, gue mau ngucapin terima kasih banget untuk rekan-rekan yang sudah membantu menjawab. Ya, ini sangat-sangat appreciate soal itu gitu ya. Thank you banget. Dan langsung aja menjawab pertanyaan itu, bedanya sebenarnya sangat sederhana. Kalau yang member, baik itu di YouTube ataupun di Traktir, uploadnya lebih cepat. Jadwal upload tetap di hari Kamis dan Minggu, dan kalau misalnya Ane pas ada waktu longgar, itu Selasa biasanya Ane kasih bonusan gitu. Sedangkan kalau yang di YouTube, ya itu hanya di hari Kamis dan Minggu gitu. Dan yang perlu Ane tegaskan lagi, Ane nggak pernah sekalipun maksa rekan-rekan untuk jadi member gitu ya. Kalau memang yang tertarik ya silakan, kalau enggak ya sudah, Ane nggak pernah memaksa gitu. Toh kalaupun yang free nanti itu akan tetap upload sampai tamat. Jadi pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk jadi member, biar nggak nyesel ataupun ada komplain pas udah join nantinya. Dan di tanggal 17 Juni ini, pas video ini tayang, di member nanti sore sudah sampai di part 200. Jadi bedanya itu sekitar 28 video di minggu ini. Yaitu yang bisa disebut sebagai benefit ya untuk yang member. Sekitar 28 video lebih cepat dan pastinya nanti akan bertambah terus. Kalau di member itu mungkin video ini akan selesai di bulan Desember atau Januari. Nanti lihat situasi dan kondisinya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tertarik, silakan nanti dengarkan saja penjelasan untuk member lebih lengkapnya, dan juga mungkin cara-cara untuk gabung ke member di akhir video setelah video ini selesai. Atau kalau misalnya ini tertarik juga, Ane juga taruh di bagian depan opening di channel Ane gitu ya. Oke, sekarang daripada kepanjangan silakan menikmati videonya. Seperempat jam kemudian, di sebuah pavilion kecil di halaman belakang istana. Di sana terlihat ada Dan Kingsen dan juga Sofan yang tengah duduk santai sambil minum teh. Mereka banyak bercerita, lalu Sofan berkata, "Senior, seharusnya sesi ketiga telah selesai dan Perdana Menteri pasti sudah mengetahui identitasku. Tapi tidak perlu khawatir, kita hanya perlu bersikap seperti biasa dan aku yakin sekarang Perdana Menteri bahkan akan jauh lebih menghormatiku daripada sebelumnya." "Cih, kau benar-benar terlalu percaya diri, anak kecil. Jika Bailey Jingwei memang sudah mengetahui identitasmu, maka dia pasti akan sengaja datang dan membawa pasukan lalu menangkapmu hidup-hidup," kata Dan Kingsen sambil mencibir. Tapi pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara memecahkan obrolan mereka berdua. Suara itu mendekat dan berkata, "Hai, tuanku, Raja Pedang Pembunuh Naga. Jadi Anda berdua ada di sini. Saya sudah mencari kalian berdua." Dan Kingsen terkejut, alisnya bergetar dan dia segera menoleh. Orang yang baru saja datang itu tidak lain adalah Bailey Jingwei bersama dengan Sangguan Weiyun yang ada di sampingnya. Ketika Bailey Jingwei datang, Sofan segera bangun dan membungkukkan badan untuk memberi hormat.
Tuan Perdana Menteri, maafkan atas ketidaksopanan saya sebelumnya. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah Perdana Menteri yang termasyur. Sekali lagi saya mohon maaf. Tuanku, Anda terlalu merendah. Anda tidak perlu terlalu sopan padaku. Dan juga Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Tolong segera bangun. Anda membuat saya merasa malu, kata Bai Li Jingwei sambil tersenyum dengan ramah. Di samping, Dan King Seng melihat semua itu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Dan King Seng bisa melihat bahwa dia sungguh terpesona pada So Fan. Bahkan Bai Li Jingwei memperlakukan So Fan seperti tamu yang terhormat. Sikapnya pun jauh lebih baik daripada di saat mereka pertama kali bertemu. Itu sungguh sesuai dengan apa yang So Fan katakan sebelumnya. Sekarang Dan King Seng menjadi ragu. Apakah sebenarnya Bai Li Jingwei itu benar-benar sudah tahu identitas So Fan yang adalah mata-mata dari keluarga Sangguan atau belum? So Fan sendiri tampak menatap ke arah Sangguan Fei Yun. Lalu dia kemudian bertanya, "Maafkan kelancangan saya, tapi saya tidak tahu siapakah tuan ini sebenarnya." Aku lupa memperkenalkannya padamu. Beliau adalah Raja Pedang Fei Yun, Tuan Sangguan Fei Yun, kata Bai Li Jingwei sambil berkata dengan lembut. Tubuh So Fan langsung bergetar hebat dan dia buru-buru membungkuk. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Raja Pedang Fei Yun. Maafkan atas kelancangan saya. Tuanku, jangan terlalu sopan. Tolong bangunlah, kata Sangguan Fei Yun sambil mendekati So Fan dan kemudian membantunya untuk bangun. So Fan kini tampak tersenyum dengan cerah. Dia dengan penuh antusias kemudian berkata, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator di ranah visi dewa seperti saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dua Raja Pedang dan juga Perdana Menteri di waktu yang bersamaan. Sungguh, ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya." Dan King Seng mendengar semua itu dan dia tak kuasa mencibir di dalam hatinya. Dia harus mengakui bahwa kemampuan akting So Fan itu memang di atas rata-rata. Jika dia tidak tahu semua skema dari So Fan, mungkin Dan King Seng pun akan mempercayai apa yang So Fan katakan itu. Lalu setelah itu Bai Li Jingwei dengan santai berkata, "Tuanku, Anda sungguh lucu. Mari, duduklah, jangan terlalu sopan kepada kami. Kita bisa bicara dengan santai." So Fan pun perlahan menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka berempat pun duduk bersama. Di sini Sangguan Fei Yun sesungguhnya sedang menilai sikap dari So Fan. Tapi dia bisa melihat bahwa So Fan ini sepertinya memang adalah orang biasa. Dia adalah orang yang mahir dalam alkimia saja. Di sini Sangguan Fei Yun mulai berpikir bahwa apa yang Yulin katakan itu memang sepertinya benar. Kalau So Fan itu hanyalah orang asing yang kebetulan dipaksa untuk menjadi mata-mata oleh keluarga Sangguan. Dengan begitu, maka akan sangat disayangkan jika sampai bakat seperti So Fan disingkirkan bersama dengan keluarga Sangguan. Itu artinya, penilaian dari Bai Li Jingwei memang sangat tepat. Kini keempat orang itu minum teh bersama, dengan senyuman dan terlihat jelas di wajah mereka. Waktu pun berlalu, dan mereka berempat bertukar banyak cerita juga pengalaman hidup mereka. Sampai seorang gadis datang ke tempat itu dengan wajah terburu-buru. Dia pun sangat terkejut lalu berkata, Sepupu? Keempat orang itu menoleh bersamaan. Mereka bisa melihat bahwa di sana Sangguan King Yan telah datang dan menatap mereka dengan wajah kebingungan. King Yan ya wajar sangat kebingungan karena saat ini tiga sosok besar sedang duduk bersama So Fan. Apalagi sosok yang langsung dia kenali sebagai Sangguan Fei Yun. Itu jelas membuat jantung dari King Yan berdebar tak terkendali. "Oh, inikah sepupu dari tuanku? Nonaku, mari silakan duduk,"
kata Sangguan Feiyun sambil mempersilahkan. Kami di sini sedang bercerita banyak hal. Jika Anda tidak keberatan, mari bergabung dengan kami, katanya dengan ramah. King Yan benar-benar tidak bisa menyingkirkan rasa gugupnya. Bahkan setelah dia berulang kali berlatih dengan ayahnya pun ternyata itu tidak ada gunanya. Latihan tetaplah latihan dan kenyataan jauh lebih mengerikan. Tidak bisa dipungkiri bahwa King Yan itu masih amatiran. Bai Li Jingwei dan Sangguan Feiyun tahu dengan jelas sikap aneh dari King Yan, tapi mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kecurigaan mereka. Seolah-olah apa yang King Yan lakukan itu adalah hal yang normal. Sofan sendiri tahu akan apa yang dua orang ini pikirkan. Semuanya sesuai dengan yang ia harapkan. Sekarang Feiyun masih melihat King Yan dan dia mencoba untuk bersikap biasa saja dengan sedikit menggoda King Yan. Orang tua ini mengundang Nona untuk datang dan berbincang dengan kami. Tapi sepertinya dia tidak bergeming dan menatap orang tua ini sangat dalam. Mungkinkah Nona ini memiliki pemikiran tersembunyi di balik tatapannya itu? King Yan semakin gemetaran ketika mendengar pernyataan itu. Dia menjadi lebih panik daripada sebelumnya. Bahkan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Feiyun dan Bai Li melihat ini dan tidak bisa menahan tawa mereka di dalam hati. Keduanya benar-benar menikmati permainan ini, mempermainkan seorang gadis kecil. Oh Yan Er, apa badanmu terasa tidak enak? Kenapa wajahmu tampak begitu pucat? Ataukah sakitmu kambuh lagi? Kata Sofan yang tiba-tiba berdiri dan langsung berjalan menghampiri King Yan. Sofan memegang wajah King Yan dan perlahan mengedipkan matanya. Tiga orang lainnya tentu tidak melihat ini karena Sofan membelakangi mereka bertiga. Melihat apa yang Sofan lakukan, King Yan segera mengangguk. Oh, benar sepupu, tubuhku terasa sangat lemas sekarang. Ah, begitu. Aku tahu sekarang. Sofan segera berbalik dan kemudian menjelaskan. Yang mulia, maafkan sepupuku ini. Dia memang terlahir dengan tubuh yang lemah. Bahkan jika kultivasinya lebih baik dariku, tapi dia harus terus mendapatkan perawatan juga dariku. Dia harus minum rutin pil obat untuk meredakan gejala sakitnya. Tapi sayangnya sekarang saya justru lupa membawa pil yang harusnya saya berikan. Karena itu sepupu saya sepertinya jadi kambuh. Maka dengan berat hati saya dan sepupu saya harus segera kembali ke rumah. Oh iya, mana token milik Raja Pedang Pembunuh Naga? Kita harus mengembalikannya sebelum kita pulang, kata Sofan pada King Yan. Ini, kata King Yan sambil menyerahkan token itu pada Sofan. Lalu Sofan maju dan menyerahkan token itu pada Dan King Seng. Silakan Raja Pedang Pembunuh Naga, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Anda. Sekarang kami harus segera kembali. Jika ketiga tuan tidak keberatan, maka kami akan pamit undur diri. Dan King Seng pun segera mengangguk. Dia mengambil kembali token itu dan berkata dengan santai, karena tuanku memiliki masalah yang penting dan harus segera diselesaikan, maka orang tua ini tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Silahkan pergi dan rawatlah sepupumu. Terima kasih, kata Sofan sambil membungkukkan badan dalam-dalam. Setelah itu Sofan kemudian memapah King Yan dan mereka hendak meninggalkan tempat itu. Tapi sebelum mereka pergi, Bai Yun kemudian berkata, Tuanku, karena nonaku sedang tidak enak badan, kenapa kalian tidak tinggal saja di sini untuk sementara waktu? Lagi pula, nonaku bisa mendapatkan perawatan di istana. Dan juga di sini ada berbagai macam ramuan obat yang bisa Anda gunakan. Tuanku bebas memilihnya. Tidak yang mulia, itu tidak perlu. Tubuh Sofan bergetar. Lalu dengan gugup dia kemudian berkata lagi, Terima kasih atas kebaikan yang mulia, tapi kunci untuk pil obat sepupuku adalah
adalah di pemurnian pil. Saya hanya bisa melakukannya di rumah. Pemurnian ini sungguh rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, semua peralatan saya juga ada di rumah dan saya harus kembali untuk meminimalisir kegagalan. Itu saja. Bailey Jingwei hampir tidak bisa menahan tawanya, tapi dia kemudian berkata, "Jika memang itu adalah masalahnya, maka kami tidak akan bisa menahan tuanku lebih lama lagi. Hanya saja, tolong tuanku mempersiapkan diri dalam 3-5 hari ke depan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Dan juga, tolong jangan lupa untuk membawa pil untuk sepupumu, karena nanti setelah kita berangkat, maka tidak akan bisa kembali lagi ke rumah untuk beberapa waktu." Sofan pun segera mengangguk. Lalu dia pun kemudian memapah King Yan lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dan King Sen kemudian bergumam, "Ada banyak celah dari ucapan tuanku, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Lagi pula, jika memang sepupunya sedang terluka parah, bagaimana mungkin dia membawanya dengan bebas seperti sekarang? Belum lagi dari tingkah kikuk mereka berdua. Sungguh tidak wajar. Jelas saja tingkah mereka tidak wajar. Lagi pula mereka berdua adalah mata-mata amatiran. Melihat 3 orang yang memiliki pengaruh seperti kita, tentu itu membuat mereka gugup dan mereka pun akhirnya membuat kesalahan," kata Fei Yun dengan acuh tak acuh, lalu diakhiri dengan sebuah tawa panjang. Dan King Sen langsung menoleh dan kemudian berkata, "Mata-mata? Maksudmu mereka berdua adalah mata-mata?" "Benar, Raja Pedang Dan baru saja melewatkan pertunjukan yang bagus. Karena itu Anda tidak mengetahuinya," kata Bailey Jingwei. "Baru saja kami telah menangkap mata-mata dari keluarga Sangguan. Dan dari kesaksiannya, keluarga Sangguan mengirimkan 2 orang mata-mata. Satu adalah yang baru saja kami tangkap, dan yang lain adalah tuanku, yang mana dia ditemani oleh seorang wanita yang mengawasinya." Dan King Sen pun terkejut. Semua yang dikatakan Zuofan benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan setelah Bailey Jingwei mengetahui identitas Zuofan yang adalah mata-mata, tapi Bailey Jingwei tidak berani menyentuhnya. Lalu dan King Sen mencoba untuk memastikan lagi, jika memang mereka berdua adalah mata-mata, lantas kenapa kita membiarkan mereka berdua pergi begitu saja? Raja Pedang Dan pasti sudah melihatnya, bahwa tuanku adalah jenius alkimia yang sangat langka di seluruh dunia. Akan sangat sayang jika dia sampai mati dengan cara seperti ini. Dan juga, sebelum ini, aku telah mencari tahu bahwa tuanku itu hanyalah korban. Dia melarikan diri dari Shishou, lalu secara tidak sengaja dimanfaatkan oleh keluarga Sangguan dan dijadikan mata-mata. Saya tahu pasti berat untuk tuanku, tapi dengan fakta ini, maka kita bisa membawa tuanku pergi ke sisi kita dengan lebih mudah, kata Bailey Jingwei sambil tersenyum. Dan King Sen perlahan mengangguk. Memang bakat yang dia miliki itu sangat bagus. Jadi ada alasan untuk mempertahankannya. Tapi jika memang itu adalah masalahnya, kenapa kita tidak meminta dia untuk datang ke sisi kita sekarang juga? Lagi pula dengan tawaran kekuasaan dan juga kekayaan, dia tidak akan mungkin bisa menolak. Sayang sekali, jika sampai skenario ini terbongkar sejak awal, maka kitalah yang akan rugi, kata Fei Yun sambil mencibir. Apa maksudmu? Tanya dan King Sen sambil memasang wajah bingung. Kemudian Bailey Jingwei tertawa dan menjelaskan. Raja Pedang Dan, beginilah adanya. Kita sekarang sedang mencoba untuk menangkap kura-kura di dalam guci. Kami berencana menggunakan tuanku untuk memberikan informasi pada keluarga Sangguan, lalu memancing mereka untuk menyerang istana. Dan setelah itu,
kita bisa menghancurkan mereka semua dalam satu gerakan. Jadi pada akhirnya kunci dari rencana ini justru pada ketidaktahuan tuanku. Karena itu kami membiarkan dia pergi seperti ini, supaya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Cerdas, kata Dan Kingsen dengan bersungguh-sungguh. Mendengar itu Bailey Jingwei menyeringai dan dia merasa sangat bangga. Lalu kemudian Bailey Jingwei melambaikan tangannya dan berkata, "Raja Pedang Dan, Anda terlalu memuji. Ini hanyalah permainan anak kecil." Bailey Jingwei tertawa dan merasa sangat bangga sekarang. Padahal yang Dan Kingsen puji dan yang Dan Kingsen panggil cerdas itu adalah Sofan. Sebelumnya, apa yang Dan Kingsen lakukan itu adalah instruksi dari Sofan. Dan meski Dan Kingsen sempat meragukan pernyataan Sofan, tapi dia melakukan semua itu. Dan benar saja, semua yang Sofan katakan itu menjadi kenyataan. Seolah Bailey Jingwei ataupun yang lainnya saat ini sedang berputar-putar di atas telapak tangan Sofan. Sofan memang adalah orang yang sangat pandai, bahkan dia jauh berada di depan Bailey Jingwei. Dia bisa merencanakan semuanya dengan sangat baik. Bahkan dia sudah menebak semua gerakan dari Bailey Jingwei dengan sangat akurat. Andai saja Bailey Jingwei tahu akan kenyataan ini, dia pasti telah kebakaran jenggot. Dan Kingsen kini tampak tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Sofan memang adalah monster yang sesungguhnya. Bahkan jika dia terlihat sedang dikendalikan dan dimanfaatkan, tapi pada kenyataannya dialah yang mengendalikan semua situasinya. Di sisi lain, Sofan dan King Yan telah keluar dari istana dan kini mereka berjalan menuju ke arah rumah kuno tempat mereka tinggal. Kini meski mereka telah keluar dari istana, tapi tubuh keduanya masih tampak gemetar dan juga gugup. "Hei, apakah kamu gugup?" "Tentu saja. Kakiku serasa ingin lepas setiap saat." "Ah, benar, aku juga," kata King Yan. Keduanya tertawa bersama sambil berjalan menuju ke rumah. Setelah berjalan kurang lebih 1 mil jauhnya, Sofan menoleh ke belakang dan kemudian meremas tangan King Yan sambil berkata, "Aman, sepertinya mereka tidak meragukan penyamaran kita." Tapi aku masih sedikit gugup," kata King Yan dengan wajah pucat pasi. Sofan bisa melihat kepolosan dari King Yan. Sungguh dia adalah gadis yang lugu. Lalu Sofan kemudian menarik King Yan dan memeluk tubuh kecilnya. Entah kenapa Sofan melakukan ini, tapi dia pikir dengan melakukan ini King Yan bisa merasa sedikit lebih tenang. Lagi pula Sofan biasa melakukan itu juga pada Sange. Perlahan Sofan menepuk punggung King Yan dan menenangkannya. "Sekarang apa kamu merasa lebih tenang? Jika sudah, ayo segera kembali. Kita harus memberitahu yang kita temukan pada paman." Sofan memang adalah orang yang sangat pandai dalam hal siasat. Tapi kali ini dia justru berpura-pura kikuk di depan Bailey Jingwei untuk menghilangkan semua kecurigaan. Dan setelah dia pergi, dia juga berencana untuk meyakinkan Fei Xiong. Dengan begitu dia mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak dan kemudian dia bisa menjadi nelayan yang sesungguhnya. Sekarang tujuan dari Sofan adalah membuat kedua belah pihak saling berseteru supaya dia bisa mencari celah dan menyelesaikan misinya sendiri. Itu semua adalah pikiran dari Sofan. Dia memikirkan itu sambil memeluk King Yan. Tapi yang tidak Sofan sadari, King Yan merasakan kehangatan di dalam hatinya. Perlahan jantungnya pun berdebar dan wajahnya pun memerah. Untuk beberapa saat Sofan akhirnya perlahan melepaskan pelukannya. Dia melihat wajah King Yan yang kini memerah. Kemudian dia berkata dalam hati, "Ada apa dengan gadis kecil ini? Kenapa wajahnya justru memerah?" King Yan sendiri menarik tangannya dan kemudian dia perlahan mengangguk. "Terima kasih, sekarang aku merasa lebih baik."
Baguslah. Biasanya aku juga menenangkan Sange dengan cara itu. Sepertinya itu cukup efektif juga untukmu, kata Sofan sambil tertawa. King Yan tampak merenung sejenak, lalu kemudian dia berkata, "Baru saja aku melihat kau bisa bicara begitu tenang dengan ketiga orang tua itu, seolah kalian berada di tingkatan yang sama. Tapi kenapa kamu barusan ketakutan?" potong Sofan. "Itu adalah hal yang wajar. Sebelumnya aku memaksakan diriku untuk bersikap normal saat bicara dengan mereka bertiga. Karena jika aku tidak bisa melakukan itu, maka aku bisa saja mati. Dan jika itu sampai terjadi, maka Sange akan kesepian. Aku memaksakan diriku untuk tetap bersikap tenang, padahal sebenarnya jantungku mau copot." Mendengar itu, King Yan tidak bisa menahan tawa di wajahnya. Menurut King Yan, Sofan itu sangatlah lugu, dan itu adalah tingkah yang sangat menggemaskan. Setelah itu secara tidak sadar, King Yan mulai menaruh perasaannya untuk Sofan. King Yan kemudian berkata, "Sesungguhnya kamu bukanlah orang kecil. Kamu adalah alkemis kelas 11 yang sangat langka. Dan jika bukan karena seleksi ini, mungkin aku tidak akan tahu kemampuanmu yang sesungguhnya." Memangnya apa gunanya itu? Lagi pula di dunia ini kekuatanlah yang dihormati. Tidak peduli setinggi apapun kemampuanku dalam alkimia, tapi aku tidak ada bedanya dengan supporter untuk para ahli yang kuat. Lagi pula, aku hanyalah ahli di ranah visi dewa. Aku tidak ada bedanya dengan semut di mata para tuan-tuan itu. Mata Sofan tampak masam ketika mengatakan itu. King Yan bisa melihat kesedihan di wajah Sofan. Tapi selain perasaan sedih dan juga kasihan, jantung King Yan justru berdegup dengan kencang. Dan itu terjadi karena dia melihat sisi lain dari Sofan. Di mata King Yan, Sofan memang tidak lahir dari keluarga bangsawan dan tidak lahir dengan sendok emas di tangannya. Tapi dia terus berjuang, dan di tengah kekurangannya itu dia terus bertahan. Sofan terus melakukan yang terbaik untuk Sange, dan itu membuat hati King Yan pun tersentuh. Dia tidak pernah melihat ketulusan seperti ini sebelumnya. Bahkan jika kultivasi mereka terpaut sangat jauh, King Yan tidak bisa lagi tidak memikirkan Sofan. Sofan benar-benar mencuri hatinya. Lalu tanpa King Yan sadari, mereka kini telah sampai di depan rumah kuno tempat tinggal Sofan. King Yan sendiri sedikit terkejut karena sejak dia bersama Sofan ataupun Sange, King Yan selalu merasa bahwa waktu berlalu dengan sangat cepat. Sampai-sampai dia tidak sadar telah menghabiskan banyak waktu dengan kedua orang ini. Sofan kini mengabaikan King Yan dan dia berjalan maju. Dia berniat untuk membuka gerbang. Tapi sebelum itu, King Yan kemudian berkata, "Tunggu sebentar." Sofan menoleh. "Ada apa?" King Yan kemudian memantapkan dirinya dan berkata, Apakah ibu dari Sange benar-benar masih hidup?" Sofan mengerutkan keningnya, lalu dia perlahan mengangguk dengan wajah masam. Lalu apa kau mencintainya?" Kelopak mata Sofan bergetar. Dia merasakan bola matanya mulai basah dan mengangguk perlahan. King Yan melihat sikap dari Sofan dan dia tahu bahwa semua itu benar. Lalu dia menggigit bibirnya sendiri dan kemudian berlari mendahului Sofan. Dia membuka pintu gerbang dan berlari masuk. Sofan tampak linglung dan dia tidak paham dengan sikap dari King Yan. Tapi ketika pintu terbuka, di sana sudah ada seorang anak kecil yang menyilangkan tangannya sambil berkata, "Kenapa kalian baru kembali? Pria bau itu bahkan sudah kembali sejak tadi." "Sange, dia adalah sepupuku dan ayahmu juga adalah sepupuku. Artinya dia adalah pamanmu di masa depan," kata King Yan sambil mendekati Sange.
Lalu saat sudah dekat, King Yan langsung mencium pipi Sange dan berkata, "Sini Sange, biar Bibi mencium pipimu." King Yan pun mencium Sange. Sange tidak melawan sedikit pun. Lalu setelah selesai, dia pun menurunkan Sange dan pergi ke halaman belakang. Melihat itu semua, Sange tampak bingung lalu berkata, "Ayah, ada apa dengan Bibi?" "Entahlah, aku juga tidak tahu," kata Sofan dengan acuh tak acuh. Tapi kemudian tiba-tiba Sofan tersadar akan kata-kata Sange. "Sange, baru saja kamu memanggilnya apa?" "Bibi," kata Sange dengan sedikit tersipu. "Bocah bau, kau bahkan menganggap semua ini dengan serius," kata Sofan sambil menepuk kepala Sange. Dia kemudian masuk dan meninggalkan Sange. Sofan kini berjalan pergi ke halaman belakang dan kemudian menuju ke arah aula pertemuan, di mana saat dia hendak melangkahkan kaki memasuki aula, tepuk tangan segera memenuhi tempat itu. Sofan melihat ke depan, dan sumber suara itu berasal dari Sangguan Fei Xiong dan juga para tetua lainnya. Jumlah mereka sekitar 100 orang lebih. Itu sungguh adalah penyambutan yang meriah. Sofan kini tampak bingung, lalu dia berkata, "Paman, apa ini?" "Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi keponakanku. Kami sudah mengetahui semuanya." Fei Xiong tampak sangat gembira. Lalu kemudian dia perlahan berjalan ke arah Sofan. "Ternyata kemampuanmu bahkan jauh lebih unggul daripada peserta lainnya. Kamu bahkan memenangkan kepercayaan dari Sangguan Fei Yun dan juga Bai Li Jingwei dalam sekejap. Bakatmu sungguh luar biasa. Yifan, kamu tidak mengecewakan orang tua ini sama sekali. Kamu berhasil menyusup tanpa ketahuan, dan bahkan kamu juga telah menyimpan rapi bakatmu yang merupakan alkemis kelas 11 yang langka. Andai saja aku tahu ini sejak awal, maka aku pasti hanya akan mengirimkanmu sendiri ke tempat itu," kata Fei Xiong sambil tertawa. Fei Xiong pun kemudian menepuk pundak Sofan dan kemudian berseru, "Yifan, kamu adalah pahlawan dari seluruh keluarga Sangguan kami. Jasamu tidak akan pernah dilupakan untuk selama-lamanya." Om terlalu berlebihan. Saya tidak akan berani. Ini hanyalah pengabdian kecil dari keponakanmu pada keluarga. Tidak ada yang perlu dipuji, kata Sofan sambil tertawa. Setelah itu Fei Xiong melihat Sofan dalam-dalam kemudian tertawa. Sofan pada awalnya hanyalah alat di mata keluarga Sangguan, tapi melihat prestasinya saat ini, bahkan dia bisa menjadi anggota keluarga yang terhormat. Apalagi identitasnya sebagai alkemis kelas 11, itu sungguh membanggakan. Karena itu perlahan Sofan mendapatkan pengakuan dari setiap anggota keluarga Sangguan, termasuk juga dari Fei Xiong. Kini orang-orang yang sebelumnya menatap Sofan dengan hina, perlahan mereka merubah pandangan mereka. Bahkan mereka dengan tulus bertepuk tangan untuk Sofan saat ini. Lalu setelah itu, sosok yang dikenal Sofan berjalan dari belakang dan menepuk bahunya dengan ringan. Sofan menoleh dan melihat bahwa ternyata orang itu tidak lain adalah Yulin. Tapi saat ini tidak ada sedikit pun jejak permusuhan di mata Yulin. Malahan, Yulin langsung mengepalkan tangannya dan berkata dengan gembira, "Saudaraku, selamat, selamat. Kamu telah memberikan kontribusi yang begitu besar untuk keluarga Sangguan. Hari ini kamu telah membuktikan bahwa kelayakanmu menjadi anggota keluarga Sangguan. Dan dengan begini, kita semua bisa hidup bersama sebagai saudara. Andai saja saudaraku tidak bisa mendapatkan pengakuan dalam seleksi ini, maka aku pasti akan merasa sangat menyesal. Karena pada akhirnya, aku tidak bisa menyelesaikan tugasku dengan baik. Untunglah saudaraku bisa menggantikanku untuk mengemban tugas ini. Sungguh prestasimu hari ini adalah berkat yang luar biasa.
Dan dengan begitu, rencana awal kita dapat terus berjalan karenamu. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Ini sungguh adalah berkah yang sangat besar. Yulin mengatakan itu dengan begitu tulus dan air matanya pun sampai mengenang di pelupuk mata. Lalu Yulin sekali lagi membungkuk dengan penuh rasa hormat. Jika Sofwan tidak tahu apa-apa, mungkin dia akan tergerak dengan semua ucapan dari Yulin. Tapi sayang sekali tidak ada satupun detail yang luput dari mata Sofwan. Jadi Sofwan mencibir dia di dalam hatinya. Untuk saat ini, Sofwan hanya bisa berakting supaya jalannya pun menjadi mudah. Karena itu dia segera berkata, "Sepupu besar terlalu sopan. Lagi pula kita adalah belalang di atas tali yang sama dan kita semua melayani keluarga Sangguan. Bahkan jika sepupu mati, aku masih akan mengambil posisi itu dan menjalankan misi ini sampai selesai. Sepupu tidak perlu khawatir," kata Sofwan sambil tertawa. "Hah?" Semua orang terkejut. Yulin pun tampak langsung menjadi kesal. "Apa maksudnya bahkan jika aku mati? Apa Sofwan ingin aku mati?" pikir Yulin. Dia mengutuk di dalam hati. Faisyong pun langsung menyahut, "Ivan, omong kosong apa yang kau katakan itu? Bagaimana bisa kamu mengatakan hal itu dengan mudah? Bahkan jika sangat sulit untuk keluar dari istana Feiyun, jangan pernah mengatakan kata-kata sial seperti itu." Sofwan pun buru-buru mengangguk. Dia mengangkat tangannya dan menjelaskan, Tidak paman, maksudku jika tugas dari sepupu besar masih belum selesai, maka akulah yang akan menyelesaikannya." Sudut mulut Yulin berkedut. Dia semakin geram. Sofwan melihat ekspresi suram dari Yulin lalu kemudian dengan sedikit khawatir berkata, Tidak, bukan begitu maksudku. Para tetua yang lain melihat tingkah Sofwan ini dan mereka tidak bisa menahan tawa mereka. Sofwan benar-benar tampak seperti orang kikuk. Lalu Sofwan melanjutkan, maksudku jika sepupu besar sudah selesai dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi, maka akulah yang akan menggantikan dia dan menyelesaikan tugasnya, biar sepupu bisa istirahat. Mendengar itu Yulin justru semakin marah. Dadanya tampak naik turun seperti akan meledak. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sofwan bisa mengatakan semua itu. Sungguh Yulin merasa sangat kesal. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sofwan adalah pahlawan hari ini dan dia tidak bisa diprovokasi. Jika tidak, semua orang pasti akan justru balik marah kepada dirinya sendiri. Tapi meski begitu, kenapa Sofwan seolah sengaja memprovokasi dirinya? Yulin kini tampak bertanya-tanya. Faisyong tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, atau kekacauan tidak akan bisa dihindarkan. Jadi dia melambaikan tangannya dan kemudian berkata, "Sudah, kamu tidak perlu lagi melanjutkan kata-katamu. Aku tahu yang kamu maksud. Kamu dan Yulin itu memiliki visi yang sama. Kalian seolah berbagi tubuh dan mengambil tanggung jawab besar bersama. Kalian ingin memberikan kontribusi untuk keluarga Sangguan. Bukankah itu yang kau maksud?" "Benar Om, itu maksudku. Saya hanya ingin mengatakan bahwa sepupu besar juga memiliki bagian besar dan andil dalam rencana ini," kata Sofwan sambil tersenyum. "Sepupu kamu terlalu sopan," kata Yulin sambil tertawa canggung. Dia benar-benar harus bisa menahan emosinya. Sedangkan Faisyong kini hanya bisa tertawa, lalu kemudian berkata lagi, "Ivan, biasanya kamu adalah orang yang sangat pintar dan cerdik, tapi hari ini kamu begitu kikuk. Apa sebenarnya yang membuatmu begitu tertekan?" Maafkan aku paman, ini salahku, tolong maafkan aku," kata Sofwan dengan wajah sedih. "Ya baiklah, tidak masalah, mari kita abaikan itu. Selama niatmu baik, aku tidak akan terlalu memperdulikan detail-detail kecilnya."
Lagi pula pada awalnya aku sendiri cukup menyesal karena menerimamu di keluarga sangguanku. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu menunjukkan prestasi yang begitu besar. Kamu justru membuktikan bahwa ternyata keputusan dari orang tua ini tidak salah, kata Fei Xiong sambil tertawa. Tiga tetua agung yang juga ada di sana pun ikut tertawa. Itu benar. Awalnya saat Fei Xiong mengatakan kalau dia mengangkatmu sebagai anggota keluarga, kami juga meragukan keputusannya itu. Tapi hari ini, kau mematahkan keraguan kami. Kau sungguh layak untuk menjadi keluarga sangguan kami. Semua orang di sana alias para tetua pun menganggukkan kepala mereka bersamaan. Semuanya kini mengakui keberadaan Zofan. Dan setelah itu, Fei Xiong menatap Zofan dan kemudian bertanya, "Ivan, kamu hari ini mendapatkan kehormatan untuk menjadi tamu di istana Fei Yun. Jadi apa yang sudah kamu dapatkan?" "Paman, sebenarnya aku ingin menjelajahi istana hari ini. Tapi sayang sekali aku justru dihentikan oleh Raja Pedang Pembunuh Naga di tengah jalan. Akhirnya kami berbincang untuk waktu yang lama. Jadi apa? Raja Pedang Pembunuh Naga dan King Sen juga ada di sini?" Fei Xiong tampak terkejut dan segera menoleh ke arah Yulin dengan tatapan curiga. Yulin sendiri tampak kebingungan dan dia berkata, "Paman, sebelumnya aku tidak menemukan sosok Raja Pedang Pembunuh Naga, jadi aku tidak tahu tentang hal itu." Fei Xiong mengerti, lalu dia perlahan menghela nafas. Wajahnya tampak sedikit suram dan dia berkata, "Fei Yun sulit untuk dihadapi, dan sekarang justru ada Raja Pedang Pembunuh Naga. Selain itu ada juga Perdana Menteri yang pandai dalam siasat. Aku merasa bahwa tempat ini menjadi semakin berbahaya dari waktu ke waktu. Jika saja kita tidak mengetahui informasi ini dan kemudian pergi secara acak, aku khawatir kita akan mendapatkan banyak kerugian daripada penyerangan pertama." Semua orang pun sadar akan yang dikatakan oleh Fei Xiong dan wajah mereka pun berubah menjadi masam. Tapi Zofan kemudian berkata dengan suara tegas, "Paman tidak perlu khawatir, aku pasti akan mencari informasi yang dibutuhkan oleh keluarga sesegera mungkin." Fei Xiong mengerutkan keningnya dan berkata, "Tapi aku mendengar dari Yulin bahwa Baili Jingwei akan membawa alkemis yang terpilih ke ibu kota kekaisaran. Mungkin waktumu tinggal 4-5 hari lagi. Apakah kamu bisa melakukan penyelidikan di tempat itu sekarang?" "Tentu bisa," potong seorang wanita yang kini berjalan dari halaman belakang. Siapa lagi dia kalau bukan King Yan? Fei Xiong kini melihat putrinya dan kemudian berkata, "Yan Er, kamu datang dan langsung pergi ke halaman belakang tanpa menyapa kami. Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" "Tentu saja aku sedang membuat ini," kata King Yan sambil membuka cetak biru di atas meja. Melihat itu tubuh Fei Xiong bergetar. "Tunggu, ini adalah peta topografi istana," kata King Yan sambil tersenyum dengan puas. "Sebelumnya saat tuanku dihentikan oleh Raja Pedang Pembunuh Naga, aku mendapatkan token milik Raja Pedang dan kemudian aku bisa mengelilingi istana. Tapi sayang sekali, aku hanya pergi ke tempat yang bisa dikunjungi. Setidaknya di sana masih ada tempat yang sama sekali tidak boleh disentuh. Bahkan setelah aku menggunakan token milik Raja Pedang pun, aku masih tidak bisa memasukinya. Aku yakin bahwa 1 dari 5 tempat terlarang itu telah menyimpan apa yang sedang kita cari. Jadi kita harus memeriksa 5 tempat itu." Fei Xiong pun mengangguk. "Jadi artinya..." "Ya, misiku selanjutnya adalah melengkapi peta ini," kata Zofan memotong dengan kilatan cahaya di matanya. Tampak ketegasan terpancar di mata Zofan. Keputusan telah dibuat dan kemudian mereka pun membubarkan diri. Yulin kini kembali berjalan ke halaman belakang yang sepi.
Dia segera membentuk segel dan sebuah slip giok segera berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat ke langit. Dan setelah itu dia kemudian masuk ke kamarnya seolah tidak terjadi apapun. Setelah masuk, Yulin tampak menyeringai dan berkata, "Bu Yifan, aku akan membiarkanmu untuk saat ini. Tapi setelah ini, kamu tidak akan punya tempat tinggal lagi. Setelah semua orang dibereskan oleh Paman Fei Yun, kau juga akan terkubur bersama dengan mereka." Yulin kemudian tertawa dengan begitu puasnya. Tapi saat itu tiba-tiba terdengar suara. Itu sungguh adalah ide yang bagus. Tapi, apa kau yakin itu akan berhasil? Yulin mengira itu adalah suara hatinya. Lalu dengan spontan dia menjawab, "Tentu saja. Orang-orang dari istana Fei Yun adalah omnivora." Siapa itu? Mata Yulin memadat. Dia seperti pernah merasakan sensasi ini sebelumnya, lalu kemudian dia tersadar. Tuan, Anda ada di sini." Wajah Yulin tampak masam. Dia tidak menyangka bahwa orang tua cabul itu bahkan bisa datang ke rumah yang dijaga ketat oleh keluarga Sangguan. "Muridku, ada apa dengan wajahmu itu? Apa kau tidak ingin bertemu dengan orang tua ini?" "Tidak, Guru. Murid hanya sedikit terkejut karena Anda bisa masuk ke tempat ini. Saya selalu senang saat Guru datang," kata Yulin sambil bersujud dan memohon ampun. Sofan kemudian berkata lagi dengan pelan, "Bocah bau, jangan pikir bahwa jika tempat ini dilindungi oleh keluarga Sangguanmu, jadi orang tua ini tidak bisa datang. Karena tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tidak bisa orang tua ini datangi. Kemanapun aku ingin pergi, tidak akan ada yang bisa menghentikanku." Tentu Guru. Guru memang sangatlah luar biasa. Murid sangat mengaguminya," kata Yulin yang kemudian mengangguk dengan cepat. Dia terus bersujud dan memberikan hormat. Sofan hanya tertawa bodoh di dalam ruang hampa miliknya. Lalu dia berkata lagi, "Jadi, apa kau sudah mengirimkan beritanya?" Berita apa, Guru? Saya tidak mengerti akan yang Guru katakan." Bang! Sebelum Yulin melanjutkan bicaranya, ekor naga merah langsung menampar wajah Yulin. Sofan kemudian berkata dengan dingin, "Hei nak, jangan main-main dengan orang tua ini. Aku melihatmu telah memilih Sangguan Fei Yun dan Baili Jingwei hari ini. Dan kau masih ingin berpura-pura pada orang tua ini?" Guru, tolong jangan mendengarkan desas-desus yang tidak benar. Bagaimana mungkin murid mengkhianati keluarga dan memilih mereka? Bahkan saya ada di sini dan kembali dengan selamat. Bagaimana mungkin mereka menangkap saya?" kata Yulin dengan wajah yang bersalah, seolah dia tidak melakukan semua itu. Tapi Sofan mencibir, "Sepertinya kau bahkan tidak sadar akan kebodohanmu. Kau telah mengikuti seleksi alkemis yang telah diatur oleh Bai Jingwei. Apa kau pikir orang tua ini tidak mengerti semuanya? Asal kau tahu, sesi pertama itu dirancang khusus untuk melihat latar belakang keluarga. Lalu sesi kedua adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang memegang teguh harga diri mereka sebagai seorang alkemis. Lalu sesi terakhir itu ditujukan untuk melihat latar belakang alkemis yang sejati. Dan kau yang bukanlah seorang alkemis terjebak di tempat itu. Dengan cara ini, kau telah masuk ke dalam perangkap yang sudah Baili Jingwei siapkan. Lagi pula, di sesi terakhir itu, bagaimana bisa ahli yang bisa membuat pil kelas 8 tidak bisa membuat pil kelas 7 tingkat tinggi? Itu sungguh tidak masuk akal.
dan hanya mereka yang tidak memiliki latar belakang sebagai seorang alkemis yang akan melakukan kesalahan ini. Kau selama ini selalu berputar-putar di telapak tangan Bailey Jingwei. Jadi apa kau pikir orang tua ini tidak mengetahuinya? Yulin terpukul dengan begitu keras hanya melalui kata-kata dari Sofan. Wajahnya pun kini tampak masam karena dia bahkan tidak menyadari jebakan yang begitu jelas. Sofan kini melihat Yulin lalu dia berkata lagi, Bailey Jingwei adalah pemegang kebijaksanaan tertinggi di Zhongzhou. Apa kau pikir dia akan menarikmu dengan paksa seperti yang telah kulakukan? Dia bisa meyakinkanmu dengan beberapa kata tanpa harus menyentuhmu seperti yang kulakukan. Kau bocah bau, aku masih ingat akan sumpahmu yang kau ucapkan belum lama ini. Tapi aku tidak menyangka kalau kau justru menipuku. Sepertinya aku harus mencari murid lain lagi. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba kamar Yulin dipenuhi dengan aura hitam dan udara di sana langsung berubah menjadi dingin. Tubuh Yulin pun gemetaran dan dia tampak sangat ketakutan. Dia segera bersujud dan memohon ampun. Guru, maafkan saya hanya sedikit membuat lelucon pada guru. Saya tidak menyangka kalau guru begitu jeli dan bisa melihat semuanya. Guru memang luar biasa. Anda bisa menebak kalau saya berpaling pada sangguan Fei Yun. Tapi sejujurnya itu adalah pilihan terakhir saya. Karena kalau saya tidak melakukan itu maka saya bisa mati di sana. Jadi sekarang kau mengakuinya. Kau telah mengkhianati keluargamu dan mengatakan kalau kau tidak mengkhianatiku, kata Sofan dengan acuh tak acuh. Baiklah, jika memang itu yang kau katakan. Lagi pula sejak awal aku memang suka dengan sikapmu. Dan karena itu, aku akan menerimamu. Jadi kali ini aku akan mengampunimu. Yulin hampir muntah darah karena dia mendengar ucapan itu. Dia benar-benar dihina tanpa bisa membalas sedikit pun. Yulin merasa sangat sial hari ini. Sebelumnya dia sudah dihina oleh Sofan di pertemuan, dan sekarang dia dihina lagi oleh gurunya yang ternyata tidak lain adalah Sofan sendiri. Itu benar-benar membuatnya merasa sedih. Lalu Sofan kemudian membuka suara dan berkata lagi, Aku telah mengetahui tujuanmu sekarang dan aku bisa mengatakan kalau kau tidak mengkhianatiku. Tapi jangan lupa bahwa hidup kecilmu ada di tanganku. Aku bisa saja menyingkirkanmu jika kau tidak lagi mengikuti kata-kataku. Baik guru, murid akan mengikuti semua ajaran guru, kata Yulin dengan buru-buru dan penuh dengan ketakutan. Sofan kemudian berkata lagi, Bocah bau, jangan lupa akan janjimu. Apa yang kau miliki adalah milikku, dan juga apa yang diinginkan oleh keluarga sangguanmu, aku juga menginginkannya. Tentu guru, murid pasti akan mengingatnya dalam hati dan tidak akan pernah berani melupakannya, kata Yulin sambil membungkuk. Lalu Sofan berkata lagi, Sekarang setelah kau ingat akan posisimu, maka katakan padaku, informasi apa yang telah kamu berikan pada mereka. Baik guru, sebenarnya saya mengatakan bahwa keluarga Sangguan telah mengetahui struktur istana, meskipun itu belum sempurna. Dan saya juga meminta mereka supaya membiarkan bocah bau Gu Yifan itu untuk pergi menjelajah. Ternyata itu tentang peta istana. Kalau begitu, saat petanya sudah lengkap, bawakan satu salinan itu juga untukku. Yulin terdiam untuk sesaat. Dia tidak menyangka bahwa monster tua ini juga menginginkan peta itu. Tapi segera Yulin mengangguk dan berkata, Baik guru, murid pasti akan membawakan salinannya untuk guru. Kalau begitu, masalah ini sudah selesai dan aku akan pergi.
Saat waktunya tiba, aku akan datang dan menemuimu lagi, kata Sofan. Lalu perlahan suaranya pun menghilang. Yulin kemudian menengok ke kanan dan ke kiri. Dia memeriksa bahwa keberadaan gurunya sudah tidak ada di sana lagi. Dan setelah yakin tidak ada orang di sana, Yulin pun tersenyum dingin. Jika memang kau menginginkan peta itu, maka aku akan memberikan salinannya. Tapi yang bisa menyesatkanmu, orang tua bau. Di sisi lain, Sofan telah kembali ke kamarnya, dan di sana terlihat Sange sedang asik bermain dengan mainan kayu baru miliknya. Lalu Sofan kemudian berkata dengan santai, "Apakah bayi itu yang memberikanmu mainan baru lagi?" "Ya." "Oh, sekarang?" Seseorang yang sudah berusia lebih dari 300 tahun rupanya masih sangat senang bermain dengan mainan anak kecil. "Hah, bukankah ayah sama saja? Ayah baru saja pergi dan menakut-nakuti anak itu," kata Sange dengan acuh tak acuh. Tapi Sofan tersenyum dan dia berkata, "Aku tidak menakut-nakuti dia, aku hanya mengendalikan dia." Mengendalikan anak ini itu bisa mempengaruhi keputusan dari kedua belah pihak dan mengarahkan keduanya sesuai dengan apa yang kuinginkan. "Tapi ayah, apakah ayah yakin kalau bocah itu sungguh-sungguh akan mendengarkanmu? Aku tahu bahwa anak itu tidak bisa dipercaya," kata Sange dengan santai. Tapi Sofan tersenyum dan dia berkata, "Dia memang tidak harus mendengarkanku. Selama aku bisa mengendalikan tindakannya, itu saja sudah cukup untuk membawa kemenangan bagi kita. Setelah perang pecah dan kedua kubu saling beradu satu sama lain, aku akan masuk dan mengambil kesempatan itu untuk menyelesaikan misi kita. Sisanya, itu bukan lagi urusanku." Kalau begitu, bagaimana dengan Bibi?" tanya Sange dengan suara pelan. "Nasibnya adalah tanggung jawab dari Fei Xiong. Bagaimanapun bayi itu adalah putrinya dan tidak ada hubungannya dengan kita. Aku hanya akan menggunakannya semaksimal mungkin dan setelah itu aku tidak peduli," kata Sofan sambil mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Sange tiba-tiba berhenti memainkan mainan di tangannya. Dia tidak bisa menentang ucapan dari ayahnya, tapi dia cukup terkejut. Lalu pada akhirnya Sange hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Nah, balik lagi untuk rekan-rekan yang sudah sampai di sini mungkin karena penasaran ya tentang sistem membership dan juga cara untuk berlangganan atau menjadi member. Jadi mari bahas secara umum dulu biar nanti nggak jadi pertanyaan gitu ya. Jadi untuk sistem membership itu ada dua jenis atau dua tempat. Yang pertama di YouTube dan yang kedua di Traktir. Uploadnya itu hampir bersamaan, paling cuma beda 1 atau 2 menit karena faktor jaringan gitu ya. Lalu yang membedakan apa? Kalau yang di YouTube nanti bisa langsung nonton dari YouTube. Lebih tepatnya nanti ada di playlist member atau di bagian komunitas, karena biasanya kadang yang di YouTube itu suka telat notifnya. Jadi bisa juga dibuka di komunitas. Di situ biasanya Ani akan kayak post khusus untuk yang member gitu. Jadi udah ada linknya untuk masuk ke videonya. Itu lalu kemudian yang satu lagi itu adalah Traktir, yang mana itu diakses dari web Traktir yang pada umumnya biasanya dibuka via Chrome ataupun yang lainnya gitu. Nah, jadi yang membedakan dua tipe ini sebenarnya hanya tempatnya gitu. Yang satu di YouTube dan yang satu di web Traktir. Pembeda lain itu ada di bagian fee-nya. Kalau di Traktir itu 15.000 sedangkan di YouTube 20.000. Kok beda nominalnya? Kenapa? Alasannya sederhana karena itu berdasarkan faktor VPN atau pajaknya. Kalau dari YouTube itu potongannya bisa sampai 30% lebih, Ani lupa persisnya berapa. Sedangkan di Traktir itu cuma 6% gitu. Nah, meskipun di YouTube itu potongannya agak banyak ya,
Tapi aneh akhirnya memutuskan untuk membuka itu karena memfasilitasi teman-teman yang tinggalnya di luar Indo gitu ya. Karena kalau misalnya dari YouTube pembayarannya itu lebih enak karena biasanya bisa pakai pulsa lokal atau PayPal atau yang lainnya. Jadi lebih fleksibel. Kalau yang di traktir itu sebenarnya pilihannya juga ada ShopeePay, OVO, terus kemudian GoPay dan Alfa Indo. Tapi sayangnya kalau di traktir itu kalau pakai ShopeePay misalnya, itu kalau yang dari luar negeri biasanya nggak bisa. Karena ada faktor konversi mata uang kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa. Makanya kalau yang dari luar negeri atau tinggalnya di luar Indo itu Ani sarankan untuk join ke YouTube aja. Gitu. Iya, jadi itu perbedaan antara member dan free dan sedikit penjelasan antara member YouTube dan traktir. Nah, berikutnya adalah cara untuk berlangganan. Aneh bagi dua. Yang pertama untuk yang mau langganan dari YouTube. Jadi sebenarnya untuk pengguna Android dan Windows itu gampang sekali. Tinggal masuk ke channel Aneh lalu pencet tombol join atau gabung di samping tombol subscribe. Lalu setelah itu tinggal menyelesaikan pembayaran aja, ikuti aja step-stepnya gitu. Sedangkan untuk yang iOS itu agak tricky, jadi harus buka via Google Chrome, lalu kemudian buka YouTube dan pastikan email yang digunakan login itu sama dengan yang di aplikasi YouTube ataupun di App Store. Setelah itu ya udah sama, tinggal pencet gabung, lalu kemudian selesaikan pembayaran. Sesimpel itu. Lalu kemudian yang mungkin akan jadi pertanyaan adalah nominal pembayaran di YouTube itu ada 3. Ada 20.000, 100.000 dan 1,5 juta apa ya? Ini lupa. Bedanya apa? Sebenarnya itu semua aja. Gitu ya, jujur aneh waktu membuat price listnya itu ya cuma coba-coba aja karena dari YouTube menyediakan 3 price untuk membership kayak gitulah. Jadi ini cuma asal aja buat nominalnya. Dan kalau bicara soal benefit sama aja gitu. Sama-sama 1 bulan langganan. Nah, kalau misalnya ada yang langganan 100.000 ataupun 1,5 itu jatuhnya nanti ke sawer gitu ya. Ada juga sih terima kasih untuk 2 abang-abang yang bersedia langganan 100k gitu. Ya, support yang sangat luar biasa, thank you banget. Tapi Ani nggak pernah mewajibkan hal itu ya. Sekali lagi Ani tegaskan bahwa kalau misalnya pun rekan-rekan mau langganan yang 20k itu juga nggak masalah. Pun dengan 20k itu bisa buat nonton semua video dalam durasi waktu 1 bulan. Lalu kemudian yang kedua adalah traktir. Traktir itu agak ribet dikit, tapi kalau misalnya sudah dijalani sebenarnya gampang. Jadi intinya yang pertama itu harus punya akun traktir dulu. Jadi silakan daftar di traktir.id/login. Pastikan emailnya aktif. Jadi setelah submit isi data diri, nanti akan dapat email dari traktir, lalu kemudian tinggal verifikasi aja. Masukkan email lagi dan password. Lalu setelah itu akan selesai untuk pembuatan akunnya. Kalau sudah punya akun, step berikutnya adalah masuk ke link dari traktir.id/spoilermoon13. Habis itu tinggal masuk di bagian karya, lalu beli 3 cendol. Dan kemudian tinggal selesaikan pembayaran. Untuk metodenya ada transfer bank, ShopeePay, OVO, Dana, Gojek, lalu kemudian Alfa Indo juga ada. Kalau semua sudah selesai, Ani ucapkan selamat maraton, selamat menonton, dan semoga rekan-rekan semua puas. Nah, catatan sedikit, untuk traktir itu disarankan untuk yang tinggal di Indonesia gitu ya, biar auto bisa. Kalau yang di luar Indo itu mending join ke member YouTube seperti yang udah Ani katakan tadi. Lalu last but not least, kalau yang tinggal di kampung kayak misalnya Ani,
itu biasanya nyari ATM itu susah ya. Terus nggak ada Shopee Pay dan lain-lain, itu bisa via pulsa. Teknisnya silakan kontak Ane di Telegram. Untuk linknya semua mulai dari traktir dan Telegram itu Ane taruh di kolom deskripsi. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh rekan-rekan kontak Ane di Telegram gitu. IG pun ada sebenarnya, tapi kalau IG itu agak slow respon karena Ane nggak ngerti dari awal kemarin. IG Ane itu notifikasinya telat banget. Jadi kadang udah 2 hari notifikasinya baru masuk. Maka kalau yang mau fast respon, chat aja di Telegram gitu. Thank you banget dan see you again di next video. Bye.